Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Berlian Afifah, absen 18 dari kelas 12 MIPA 3, dan video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian praktik matematika minat. Saya sebagai absen 18 akan menjelaskan mengenai materi distribusi normal. Nah, kita langsung masuk untuk mempelajari distribusi normal. Langsung ke pengertiannya aja. Jadi, distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu merupakan kurva yang distribusi datanya itu dianggap merata. Dianggap merata itu maksudnya gimana? Nah, dianggap merata itu dia yaitu memiliki ciri rata-rata sama dengan median dan sama dengan modus. Nah, bentuk kurva normal. Nah, bentuk kurva normal itu seperti ini ya. Jadi dia bisa disebut dengan kurva lonceng dan juga kurva Gauss. Dia disebut kurva lonceng karena bentuknya itu seperti lonceng. Nah, garis tengahnya ini itu merupakan garis dari median. Jadi, lanjut kita akan mempelajari yaitu sifat dari kurva normal. Nah, sifat kurva normal sendiri ini yang pertama dia itu selalu berada di atas sumbu X. Jadi ini kan sumbu X nih, ya kan? Dan yang ke bawah itu nanti sumbu Y. Nah, dia itu selalu berada di atas sumbu X. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini selalu berada di sumbu X ya. Jadi ini di bawahnya itu dia tidak akan melewati dari sumbu X. Terus yang kedua yaitu bentuknya simetris. Nah, yang saya bilang tadi yaitu rata-rata sama dengan median dan sama dengan modus. Bentuknya simetris itu kanan dan kiri sama. Jadi kalian bisa lihat dari sini luas kanan, luas bagian kanan dan luas bagian kiri itu sama ya. Jadi bentuknya itu simetris dan dia memiliki garis tengah ini. Dan yang ketiga yaitu memiliki asimtot datar sumbu X. Asimtot itu merupakan dia itu jadi artinya dia tidak akan melewati sumbu X ya. Jadi dia akan terus seperti ini. Dia akan mendekati sumbu X tapi dia tidak akan melewati sumbu X. Kayak gini nih. Terus yang terakhir, luas di bawah kurva sama dengan 1 adalah 1. Jadi ini luas bidang ini tuh sama dengan 1 nih. Luas bidang luas bidang kurva normal itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya diambil dari garis tengah itu dia ke kanan sama dengan 0,5 karena 1 dibagi 2 itu 0,5 dan ke kiri sama dengan 0,5 nih. Dan kalau dijumlah itu sama dengan 1. Lanjut kita akan membahas mengenai rumus dari distribusi normal. Nah, distribusi normal itu mempunyai rumus umum. Nah, rumus umumnya itu seperti ini. Jadi dia P, X lebih besar dari X1 dan kurang dari X2. Sama dengan integral, ini bentuk integral ya. Yaitu, nah ini itu kalau dari dilihat aja ini udah sangat rumit ya. Jadi biar nggak terlalu rumit, distribusi normal umum ini diubah menjadi distribusi normal baku atau standar. Nah, jadi bentuknya diubahnya itu dengan cara mensubstitusi Z, yaitu X dikurang mu per tau, yaitu X sama dengan 0 dan mu-nya sama dengan 1. Jadi dari substitusi Z, yaitu dari X di sini menjadi Z, dan mu-nya sama dengan 0, taunya sama dengan 1, jadi otomatis di sini berubah ya. Ini dari taunya di sini, ini jadi nggak ada, dan dari bentuknya ini juga berubah ke sini. Nah, rumus ini tuh dibuat untuk apa sih? Rumus ini itu dibuat untuk menghitung peluang. Jadi menghitung peluang itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan integral ini, yaitu luas daerah di bawah kurva. Dan yang kedua itu dengan tabel distribusi Z. Nah, kita di sini akan menggunakan tabel distribusi Z ya. Jadi kita nggak pakai rumus ini nih, karena rumus ini tuh sangat susah dibandingkan dengan nomor 2 yang cenderung jauh lebih mudah. Jadi untuk SMA itu kita akan menggunakan tabel distribusi Z. Jadi kita nggak usah ngitung integral ini lagi. Udah dibentuk tabel yang isinya itu sudah dihitung ya. Jadi kita tinggal ngeliat dari tabelnya aja, kita nggak usah ngintegralin lagi. Nah, sebelum kita membahas mengenai tabel distribusi Z, kita akan memahami terlebih dahulu makna dari ini nih. Makna dari P, Z lebih besar dari Z1 dan kurang dari Z2.
Nah, ini itu merupakan luas makna dari ini itu yaitu luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Nah, contohnya seperti gambar yang ini. Ini gambar 1 ya. Contohnya PZ lebih besar dari min 1,12 dan kurang dari 0,92. Nah, gambarnya itu seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kita ubah pennya dulu. Nah, gambar itu seperti ini ya. Jadi ini tuh mu ya. Ini tuh mu karena sudah diubah mu-nya itu sama dengan 0, jadi itu sama dengan 0. Dan lebih dari min 1,12 itu ini, dan kurang dari 0,92 itu ini. Jadi dia itu diarsir seperti ini. Nah, yang kedua yaitu PZ kurang dari min 1,24. Jadi dia karena kurang dari kurang dari min 1,24, jadi dia gambarnya seperti ini. Atau bisa juga dia di sini nih. Ini sama saja karena dia simetris ya, jadi sama. Yang ketiga yaitu PZ lebih besar dari 0 kurang dari Z1. Gambar seperti ini. Atau bisa juga seperti ini karena balik lagi dia simetris. Jadi dia bisa di sini juga. Tapi kalau misalnya di sini sudah, ya ini jangan gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, sebenarnya tabel distribusi Z itu banyak. Cuman yang saya pakai di video ini yaitu tabel distribusi Z yang luas daerahnya itu dari 0 sampai dengan Z. Untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, kita langsung lihat tabelnya aja nih. Di sini saya pakai tabel yang luas daerahnya 0 sampai dengan Z. Seperti yang saya bilang tadi, tabel distribusi Z itu banyak. Tapi untuk yang video ini, saya pakai yang luas daerah 0 sampai dengan Z. Dan ini juga sebenarnya lebih besar dari ini ya, karena tapi nggak muat, jadi saya potong nih, bisa kelihatan dari sini. Nah, jadi bisa dilihat yang sini itu A, B. Jadi Z sama dengan A, B. Ini kan Z nih, sama dengan A, B. Dan yang sini untuk yang angka itu sama dengan C. Jadi kalau misalnya ada angka, misalnya min 1,12, nah yang 1 ini A, min 1 ini A, 1 B, dan 2 itu C. Untuk lebih ngertinya lagi, kita langsung ke contoh soal di sini. Nah, contoh dari soal ini yaitu PZ lebih besar dari min 1,12 dan kurang dari 0,92. Nah, karena di sini ada dua angka, karena kita pakai yang luas daerah 0 sampai dengan Z, jadi kita untuk lebih gampangnya kita ubah menjadi 2 nih. Jadi di sini sama dengan P Z lebih besar daripada 0 dan kurang dari 0,92. Lalu ditambah P Z lebih besar dari min 1,12. Sebentar. Z lebih besar dari min 1,12 dan kurang dari 0. Nah, untuk yang ini itu gampang ya, karena kita luas daerah 0 sampai dengan Z, jadi kita bisa langsung lihat dari tabel ini. Nah, untuk yang ini gimana nih? Nah, karena balik lagi saya bilang bentuk ini itu simetris, jadi ini juga bisa pakai tabel ini. Jadi selama ada 0 itu bisa dicari dengan tabel ini, walaupun dia itu luas daerahnya 0 sampai dengan Z. Kalau ini kan Z sampai dengan 0, tapi karena simetris jadi sama aja. Jadi bisa dilihat dari sini Z lebih besar dari 0 kurang dari 0,92. Nah, 0 itu A, 9 itu B, dan 2 itu C. Jadi kita bisa lihat dari yang sini nih. Jadi A, B-nya itu 0,9 yang ini. Ya kan? Dan C-nya itu 2. Ini nih. Nah, ini di sini. Nah, jadi kalau misalnya diarsir itu dapat yang ini. Yang pertama jadi hasilnya itu 0,3212. Lanjut, jadi ditambah PZ lebih besar dari min 1,12 kurang dari 0. Jadi A, B-nya itu 1,1
A, B-nya itu 1,1 ini. Dan C-nya itu 2. Yang sini juga nih. C-nya itu 2. Jadi bisa dilihat dia itu nilainya 0,3686. Jadi ditambah 0,3686, yaitu hasilnya 0,6898. Jadi itulah salah satu contohnya yang menggunakan yang ada lebih darinya dan juga kurang darinya. Itu tetap bisa menggunakan tabel distribusi yang 0 sama dengan Z, dengan cara diubah jadi 2 kayak gini ya, 1 dan 2. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi distribusi normal. Saya harap video saya ini bisa memenuhi untuk nilai ujian praktik matematika minat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.